menyelidiki, lu sendiri yang jadi saksi. Saya lihat Pak, dia dibunuh. Yang nyidik lu juga. Lu lihat nggak? Lihat, yang menyidiknya dia yang ngomong. Loh, kenapa pengadilan diam aja tidak kemudian melarang? Itu dia makanya. Ini berarti kan rusak semua dong. Nah, tadi yang lo bilang jadi yang nggak beres KPK bukan, yang nggak beres KPK dan pengadilannya. Pengadilan ini hakim-hakim, jadi menurut gue sekarang nih hakim-hakim kita nih, hakim-hakim ini harusnya dibawa ke majelis etik. Karena hakim hanya bisa dilihat. Muram bener lu nih sedang bicara tentang pengadilan Indonesia. Iya. Negara ini loh. Iya. Yang udah 80 tahun. Iya. Ah, lu yakin lu? Makanya gue juga paham kenapa ada pengacara-pengacara besar di balik untuk membela Hasto, ada Magdir, ada Mulia, karena mereka juga concern ini. Ini nggak benar, dipaksakan banget, politisasinya jelas banget gitu loh. Mau apa lu? Gitu. Lu mau apa? Ini 80 tahun kita udah merdeka nih, hampir 80 tahun loh. Dan salah satu cita-cita kemerdekaan itu adalah keadilan. Kenapa lo jadi marah-marah gua? Panas nih. Gila, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didi Supriyanto, Haris Jauhari. Ini Dudut ini udah dari tadi kita baru mau rekaman, dia udah bilang aja nih soal Hasto harus pakai baju merah. Dia bilang kita nggak ada baju merah Ji. Dan nggak ada yang PDIP di antara kita kan. Lu buta warna, lu orange ini bukan merah. Iya, dia kira kita ini orange. Dut, tidak ada seorang pun di kita ini yang berafiliasi sama partai manapun. Jadi nggak ini Dudut nih bisa-bisa aja. Mentang-mentang topi dia udah warnanya merah, huruf D. Kita belum bisa membuktikan ada partai yang bisa membawa kita ke surga. Itu dia. Makanya itu kita nggak berpartai. Meskipun kita sekarang mau ngomongin Hasto, ya kan hukuman rupanya Dudut seneng bener tahu lu mau ngomongin Hasto, Ji. Iya kan? Tapi Hasto penting lah maksud gue diomongin karena silakan, ini lagi gitu. Ini satu lagi nanti dia yang ngomong yang lebih banyak tapi dari sisi gue ini lagi bukti bahwa pengadilan kita itu makin menjauhkan diri dari keadilan. Orang yang kasusnya sudah selesai, dibuka lagi, ini kriminalisasi politik. Jadi perbedaan politik yang dibawa-bawa ke ranah pidana dan berakibat orangnya dihukum penjara. Menurut gua ini pengadilan kita makin kacau nih. Jadi yang lebih tahu kalau soal pengadilan bisa begitu tuh bukan hal baru untuk gue. Gue sendiri ngalamin. Udah jelas-jelas urusan gue tuh benar dan saya bilang tiba-tiba ada intervensi dari pihak pemerintah. Pihak kan NO. Pengadilan hakim tidak berani memutuskan. Jadi DNO aja karena DNO nanti kalau ada gugatan lagi di NO lagi. Iya, 3 kali. 2 kali NO, gila loh. Jadi itu bukan hal baru lah bahwa pengadilan kita tuh udah kayak gitu. Apalagi kalau lu berhadapan dengan pemerintah. Dan ini PR untuk Pak Presiden, Ji. Nggak usah ngomongin masalah gue lah, gue hadapi itu. Ini urusan Hasto aja ya kan. Gue di belakang lu, Ji. Gue di belakang. Di belakang aja, jangan di depan. Di samping. Saya juga di belakang. Kita Hasto aja lah. Ya, jadi Hasto ini kan awalnya berkaitan dengan kasus si Masiku kan. Jadi kalau dilihat, kalau saya sebagai orang yang ngikutin pemilu ya. Kasusnya dulu, di kasus apa sih? Ya, awalnya kan Hasyim Masiku itu kasusnya apa? Hasyim Masiku itu kan sebetulnya ada keinginan dari partai untuk menjadikan Harun Masiku sebagai calon terpilih. Karena calon yang terpilih itu meninggal sebelum pelantikan, gitu kan. Nah, padahal menurut aturan main di undang-undang itu kan urutan terbanyak yang kedua. Yang perempuan. Urut kacang. Ya berdasarkan perolehan suara. Nah, karena ada keinginan itu dari Hasto, maka kemudian dilakukanlah upaya untuk itu. Kemudian terjadilah kasus yang pertama itu. KPU sama beberapa orang kemudian terbukti melakukan korupsi untuk meloloskan ini. Harun Masiku sehingga agar Harun yang terpilih. Walaupun di urutannya dia agak di bawah, dia bisa dinaikkan untuk menggantikan. Dikatrol lah istilahnya katrol. Ada uang katrol. Ini kan sebetulnya kesalahan KPU.
Karena aturan mainnya jelas, sudah nggak bisa. Tetapi salah satu anggota KPU itu memberi angin. Kemudian bersama dengan mantan anggota Bawaslu ikut mendorong proses ini. Dan kemudian akhirnya mereka jadi tersangka kan. Sudah divonis gitu. Dan itu jelas bahwa masalahnya terjadi di sana. Kasus korupsinya itu gitu kan. Dan tersangka sudah sudah tertuduh, sudah menjadi sudah tersangka, sudah ada terpidana, sudah keluar bahkan gitu. Nah, artinya kan ini sudah selesai. Bahwa ada partai punya keinginan atau Hasto punya keinginan itu kan wajar saja. Karena kan namanya di permainan dinamika kan. Kalau yang nggak bisa dijelasin lu harus bilang dinamika. Tapi yang jadi masalah kan di KPU-nya gitu loh. Di KPU-nya ketika salah satu anggota itu yang sudah dihukum itu sudah bebas itu. Sebetulnya permainannya di sini gitu. Kalau misalnya KPU nggak beri, orang-orang di KPU dan teman-temannya ini tidak beri kesempatan, apapun keinginan partai juga nggak bisa jalan gitu. Apapun keinginan Hasto juga nggak bisa jalan gitu loh. Makanya yang sudah jadi tersangka, terpidana kan yang di sini. Ini sudah selesai gitu. Sehingga tiba-tiba kemudian Hasto dibawa-bawa. Kalau misalnya katakanlah Hasto memang jadi pemberi perintah atau otak, kenapa nggak dari dulu? Atau gitu yang ngasih uang? Atau yang ngasih uang, kenapa nggak dari dulu pada saat proses 3 orang ini gitu loh? Dibuktikan bahwa dia yang ngasih uang. Sekalian kan satu paket, kenapa nggak dari dulu? Di fakta-fakta persidangan yang sebelumnya nggak ada. Nggak ada itu gitu loh. Gitu. Bahwa partai punya keinginan seperti itu, partai dalam arti yang kemudian dicerminkan oleh Hasto sebagai sekjen, ya bisa saja. Uang namanya juga dinamika tadi bahasa. Cuman ketika itu prosesnya yang terkait dengan korupsi, penerimaan uang dan lain-lain, itu kan ada di KPU dan itu sudah selesai. Gitu. Makanya kemudian jadi bertanya-tanya kenapa Hasto kemudian masuk. Dan itu kan nggak lepas dari dinamika politik bahasamu pasca yang antara lain adalah pesanan-pesanan dalam pasca pemilu presiden kan gitu. Kan kita tahu Hasto sangat keras mengkritik Jokowi. Karena sebagai pihak yang paling jadi korban kan PDI, dan dia kan harus mencerminkan semangat suasana kebatinannya PDIP. Politik keras macam-macam, dan itu ya yang kemudian membawa Hasto menjadi orang yang galak banget. Galak dan kemudian akhirnya jadi tersangka. Meskipun KPK sendiri waktu itu juga kesulitan di awal gitu loh. Dan pinternya adalah yang memproses KPK, yang juga nggak lepas dari praduga orang bahwa ini kan KPK memang sudah jadi lembaga politik dan orang-orangnya Jokowi. KPK yang baru itu, kalau menurut keputusan Mahkamah Konstitusi itu kan sebetulnya yang mengangkat itu kan presiden berikutnya. Harusnya Pak Prabowo. Pak Prabowo, waktu itu Pak Prabowo belum jadi presiden, yang seharusnya kan dia di periode dia. Tapi rupanya dipaksakan. Presiden karena prosesnya sudah jalan dan kemudian mendapat sokongan dari DPR, ya ini proses ini jalan terus gitu kan gitu. Nah, akhirnya Jokowi lah yang angkat itu. Nah, dalam proses seleksi di KPK kan kita juga terutama teman-teman yang ngikutin proses itu ya ini memang orang-orang pilihan Jokowi gitu. Makanya ketika dia dilantik jadi KPK resmi, dapat order, ya jalan saja gitu. Kelihatan banget kalau ini kelihatan ya. Yang nggak kelihatan justru Masikunya aja. Ya itu kan itu Masiku nggak ketahuan itu kan salah KPK sampai sekarang gitu. Masa kita salahkan orang lain? Malu masalahkan Hasto karena larinya KPK nggak mungkin. Karena apalagi di Hakim kan kemarin dalam proses dalam putusannya kan juga tidak menemukan bukti bahwa Hasto terlibat dalam proses penghalangan proses penyidikan. Artinya Hasto tidak ada urusannya dengan menyembunyikan Harun Masiku kan. KPK sendiri kesulitan untuk membuktikan kesalahannya Hasto. Bahasanya jangan kesulitan, tidak bisa membuktikan kan sekarang ini KPK. Kesulitan lalu dia paksakan
KPK menjadi saksi. Lo bayangin aja, penyidik menjadi saksi. Penyidik menjadi saksi ahli. Ya nggak bisa itu dong. nggak boleh ya? Ini dalam kasus ini, Ya sebetulnya nggak boleh itu. ya nggak boleh. Supaya apa? Supaya terbukti. Di pengadilan dengan dia menjadi saksi dan menjadi saksi ahli. Permainan kotor itu, Nuk. Kotor banget. Kotor banget dan kelihatan banget. Kotor banget. Ya kurang Kasar, lebih ya? sama dengan Tom Lembong lah. Iya. Ya, cuman Iya. kalau Tom Lembong ini dia profesional, orang yang tidak berpolitik dalam arti berpartai ya, tapi karena dia terlibat di kompetisi pemilu kemarin karena dia support ke Anies kan, pasangan Anies kan, maka dia jadi korban, gitu kan. Ini yang kita omongin KPK kan? Waktu itu kejaksaan. Pengadilan. Lu yakin KPK sekotor itu? Ya, iyalah. Iyalah. KPK tahu bahwa dia tidak mungkin menempatkan diri sebagai saksi. Yang dia penyidik, masa dia jadi saksi juga. Itu kan konflik kepentingannya udah kelihatan banget. Oh, gini, Nuk. Kalau dia melakukan juga. Tugas KPK itu kan membersihkan negeri ini dari korupsi. Enggak lah. Mulai dari pencegahan dan segala macam. Ini Tugas KPK menegakkan hukum. menegakkan hukum itu di bidang korupsi. Ya. Iya. Ya kan? Artinya dia harus bersih. Sementara gambaran lu Dia tadi, nggak bersih. Nggak bersih jelas. kalau dia kotor gimana dia membersihkan? Ya makanya sekarang sebaiknya kalau ada kasus dilempar ke kejaksaan aja, jangan ke KPK. KPK udah nggak benar. Lu lebih Dari percaya lahir- kejaksaan? Dari lahirnya nggak benar. Kalau KPK, kalau kejaksaan belum tentu benar. Kalau buat gua, kalau kejaksaan Kalau belum terbukti, belum kalau terbukti. KPK pasti nggak Pasti benar. benar. Nah, Ini ujung-ujungnya dia suruh lu lapornya ke Tuhan aja lah. Laporlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ujungnya dong. Ya, kalau KPK yang sekarang ini kan ya banyak kasus sih, cuma dia menangkap orang sekarang. Tapi kan sebetulnya nggak gede-gede. Yang dilakukan bupati, anggota DPRD itu kan nggak seberapa dengan katakanlah yang diurus Kejaksaan Agung kan. Pertamina yang nilai meskipun sampai sekarang belum sama aja. belum Makanya beres belum juga. tentu beres kejaksaan. Ya enggak, tapi maksud gue yang lu mengatakan itu tadi bahwa itu kan ada pelanggaran besar bahwa seorang penyidik tidak boleh menjadi saksi. Iya. KPK memaksakan itu menjadi saksi. Lu firm betul dengan bahwa hal ini nggak boleh. Nggak boleh. Ini melanggar etik atau apa yang Melanggar dilanggar? etik, ada konflik kepentingan jelas banget. Ya wajar dong kalau dia Masa penyidik lo penyidik, pasti lo yang menyelidiki lo sendiri yang jadi saksi. Saya lihat Pak, dia dibunuh. Yang nyidik lu juga. Lu lihat nggak? Lihat, yang menyidiknya dia yang ngomong. Loh, kenapa pengadilan diam aja tidak kemudian melarang? Itu dia makanya. Ini berarti kan rusak Iya, semua gua dong. Nuk. bilang, nah, tadi yang lo bilang jadi yang nggak beres KPK bukan, yang nggak beres KPK dan pengadilan. peradilannya. Pengadilan ini hakim-hakim, jadi menurut gue sekarang nih hakim-hakim kita nih, aduh, harusnya ada upaya untuk mencari-cari kalau ada bukti ya, hakim-hakim ini harusnya dibawa ke majelis etik. Karena hakim hanya bisa Lu dietik. muram bener lu nih sedang bicara tentang pengadilan Indonesia. Iya, iya. Negara ini loh. Iya. Yang udah 80 tahun. Iya. Ah, lu yakin lu? Makanya gue juga paham kenapa ada pengacara-pengacara besar di balik untuk membela Hasto, ada Magdir, ada Mulia, karena mereka juga concern ini. Ini nggak benar, dipaksakan banget, politisasinya jelas banget gitu loh. Mau apa lu? Gitu. Lu mau apa? Kan ini 80 tahun kita udah merdeka nih, Iya. hampir 80 tahun loh. Iya. Dan salah satu cita-cita kemerdekaan itu Jangan adalah marah-marah keadilan. sama gua, lo. Kenapa lo jadi marah-marah sama gua? Panas nih. Gila, Pak. Ya itulah yang kondisi, makanya kan 80 tahun merdeka kita prihatin terus. Dia presiden prihatin, Pak Prabowo. Prihatin udah regamin. Udah berapa menit, Ji? Legislatif kita prihatin, jadi eksekutif kita prihatin, kinerja legislatif prihatin. Sekarang makin memprihatinkan juga yudikatif. Yudikatif. Ya, rasanya shock ini mendengar ini. Yang gua pasti bisa percaya cuma satu, Siapa? Mahkamah Konstitusi. Oh. Kalau bela dia. Ya. Ya, tapi itu kita omongin berikutnya. Ya, kita ngomong berikutnya. Karena dia juga, gua rasa dia juga secara tidak sengaja juga nanti tidak adil juga dia. Mahkamah Konstitusi kan sejak kasus paman dari desa itu, kan memang lalu Harus ini seakan-akan harus dia sadar cuci bahwa muka. dia apapun yang dilakukan jadi sorotan media. Jadi ketika dia melakukan keputusan yang berani
dan kontroversial, dia juga bisa mempertanggungjawabkan. Termasuk yang ini yang dia punya kan kontroversial, tapi berani dia mempertanggungjawabkan. Sejujurnya saya terkejut sekali soal bahwa begitulah kondisi negara kita, Pak Presiden. Meskipun saya tidak terkejut, saya harus mengatakan bahwa saya sangat terkejut. Lagi-lagi terjadi di era Pak Prabowo. Dan itu bertepatan pada saat ini azan sudah mulai terdengar, dong. Jadi kita sudahi sampai di sini. Semoga ini semua bermanfaat, Pak Presiden. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.